saya Erlin Nuramalina. Di video ini saya akan membedah kondisi ekonomi kota Tasikmalaya selama 10 tahun terakhir. Kita akan melihat bagaimana perkembangan kota ini, indikator kesejahteraannya, sampai masalah ekonomi yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, yuk langsung aja kita bahas. Kota Tasikmalaya atau yang biasa kita sebut dengan Kota Tasik adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berjuluk Kota Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Surabaya, Jawa Timur. Secara geografis, Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara Jawa Barat pada koordinat 108 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan, memiliki luas wilayah sebesar 184,4 km persegi. Kota ini berada di ketinggian 201 hingga 503 mdpl. Batas wilayahnya meliputi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya di sebelah utara, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tasikmalaya di sisi timur, selatan, dan barat. Karakteristik alamnya cukup unik berupa lembah yang diapit oleh aliran Sungai Citandui dan Sungai Ciulan. Secara administratif, Kota Tasikmalaya saat ini terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Berdasarkan data terbaru, wilayah ini memiliki luas total sebanyak 184,4 km persegi. 10 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Bungur Sari, Ciberem, Cihideng, Cipedes, Indihiang, Kawalu, Mangkabumi, Purbaratu, Taman Sari, dan Tawang. Sejak tahun 2003, seluruh desa di wilayah ini telah resmi beralih status menjadi kelurahan. Ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kota yang lebih modern dan terintegrasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya tahun 2024, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 750.727 jiwa. Data ini merupakan hasil proyeksi penduduk, yaitu perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan berdasarkan hasil sensus sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Jumlah populasi ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi walaupun wilayah kotanya tidak terlalu luas. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi potensi penting bagi pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta perencanaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, data jumlah populasi sangatlah penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mencapai 750.727 jiwa, yang terdiri dari 379.945 jiwa penduduk laki-laki dan 370.782 jiwa penduduk perempuan. Namun selisihnya tidak terlalu besar sehingga struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat dikatakan relatif seimbang. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Tasikmalaya tersebar mulai dari usia 0 tahun hingga usia 65 tahun ke atas. Kelompok umur yang paling dominan adalah usia produktif, yaitu antara 15 tahun hingga 64 tahun. Dominasi penduduk usia produktif ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya berada dalam kondisi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut menjadi potensi penting bagi daerah, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil long form sensus penduduk 2020 menunjukkan dinamika kependudukan Kota Tasikmalaya yang dapat dilihat melalui angka kelahiran dan kematian. Pada aspek kelahiran, angka kelahiran total atau total fertility rate tercatat sebesar 2,19. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kota Tasikmalaya melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran penduduk berada pada kategori cukup terkendali dan tidak menunjukkan lonjakan pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Sementara itu, pada aspek kematian, angka kematian bayi tercatat sebesar 12,97 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dari setiap 1.000 bayi yang lahir, terdapat sekitar 13 bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Angka ini masih menjadi perhatian karena mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di sini, kondisi kelahiran yang relatif terkendali disertai dengan angka kematian bayi yang perlu ditekan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya cenderung stabil. Namun, peningkatan kualitas layanan kesehatan, gizi ibu hamil, serta akses fasilitas kesehatan tetap
menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Tasikmalaya dalam analisis ini didekati melalui rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, sesuai dengan metode yang digunakan oleh BPS. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2023 sebesar Rp1.717.516 per bulannya. Kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi Rp1.590.190 per bulan. Jika dilihat berdasarkan kelompok komoditas, pengeluaran masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan makanan, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, barang, dan jasa, serta kebutuhan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penurunan rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2024 mengindikasikan adanya penurunan daya beli masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya masih perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data dari BPS Kota Tasikmalaya, penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 didominasi oleh lulusan SMA atau sederajat, sementara jumlah lulusan perguruan tinggi masih lebih kecil dibandingkan pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi harus masih terus didorong. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2025 mencapai 75,66 tahun, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya tergolong baik. Secara keseluruhan, pencapaian pendidikan dan kesehatan tersebut menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang cukup baik. Namun, tetap memerlukan peningkatan pada sektor pendidikan lanjutan dan pemerataan layanan kesehatan. Produk domestik bruto merupakan indikator utama untuk melihat perkembangan perekonomian di Kota Tasikmalaya. Hal ini bisa menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi serta kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Dilihat dari kontribusi menurut lapangan usaha, perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh beberapa sektor utama. Sektor dengan kontribusi terbesar adalah perdagangan dan eceran, kemudian diikuti oleh konstruksi, kemudian diikuti oleh industri pengolahan dan transportasi, kemudian diikuti juga dengan jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Tasik bertumpu pada perdagangan, jasa, dan pembangunan fisik. Inflasi menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, inflasi menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi daerah. Inflasi yang terkendali mencerminkan kondisi perekonomian yang stabil dan daya beli masyarakat yang relatif terjaga. Sedangkan inflasi tinggi akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Indikator kemiskinan digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Menurut data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan Kota Tasikmalaya terus meningkat seiring naik turunnya kebutuhan hidup. Jumlah dan persentase penduduk miskin masih berfluktuasi dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian harga menjadi sangat penting dalam menekan kemiskinan. Nah, selanjutnya dari data tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja, sementara penurunannya mengindikasikan membaiknya kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan profil ekonomi Kota Tasikmalaya yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Meskipun nilai produk domestik regional brutonya menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup besar, struktur ekonomi tersebut masih relatif bergantung pada sektor tersier dan belum didukung secara kuat oleh sektor industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi. Permasalahan ekonomi lainnya terlihat dari kondisi ketenaga kerjaan. Tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal, terutama bagi penduduk usia produktif. Dari sisi kesejahteraan, masih terdapat penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, inflasi juga menjadi tantangan ekonomi karena dapat menurunkan daya beli masyarakat ketika kenaikan harga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga akan semakin besar.